Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Kang Bahar ngamuk-ngamuk. Menteri goblok. Menteri tolol. Kepada Profesor Mahfud MD mengatakan goblok. Kepada Sandiaga Uno mengatakan goblok. Dia akan pimpin perang. Di tanggal 15 ternyata nggak ada apa-apa, konsernya berjalan dengan lancar, bahkan Caimin dengan riang gembira nonton santai. Nih lihat Caimin nih, betapa asiknya beliau. Coba kita lihat dulu Kang Bahar ngamuk-ngamuk. Novel Bamumin, dia juga ngancam-ngancam akan mengepung. Ternyata gak ada, aman, santai, berjalan dengan lancar. Apakah yang nonton di sana? Nih, perlu otak kita berfungsi untuk berpikir ya. Apakah yang nonton di sana merestui LGBT, ya, membolehkan LGBT? Tujuan nonton, yang nonton saya nggak nonton. Apakah yang nonton Coldplay mereka merestui, membolehkan LGBT, atau hanya sekedar menikmati musik? Coba kita cek dulu ya videonya dulu, saudara. Kang Bahar ngamuk-ngamuk, lalu nanti kita analisis agar pikiran kita itu nggak beku ya, nggak beku dan nggak satu sudut pandang, dan tidak menanggapi segala sesuatu dengan ngamuk-ngamuk dan marah-marah seolah akan terjadi, padahal nggak ada apa-apa. Ancamannya aja yang sedikit seolah mengerikan padahal menggemaskan. Coba cek nih videonya Kang Bahar ya. Kan ada pejabat aparat yang nggak terima dengan ceramah saya, jangan datangi Kiai Sobri, datang kepada saya kalau berani. Saya yang pasang badan karena saya yang ngomong. Tadi Kiai udah bilang, ngomongnya santai-santai aja. Iya Kiai. Jadi kalau ada pejabat aparat yang nggak terima, jangan datang ke Kiai Sobri, datang ke saya. Kalian mau penjara, kalian mau bunuh, silakan. Esok tanggal 15 November di Gelora Bung Karno Senayan akan diadakan konser Coldplay, yang dimana Coldplay adalah grup band LGBT. Coldplay adalah grup band yang mensponsori LGBT, diizinkan sama pemerintah, diizinkan sama pejabat. Bahkan menterinya ngomong begini, Sandiaga Uno, dia bilang begini, keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Hei Sandiaga Uno, menteri goblok, menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta daripada generasi pemuda-pemudi bangsa ke depan. Bukan cuma menteri Sandiaga Uno, Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Saya siap pasang badan, saya siap turunkan aparat keamanan. Wahai Mahfud MD, wahai menteri tolol, jikalau engkau siap pasang badan, maka demi Allah saya Bahar Smith akan saya ajak semua ulama, ustadz, kiai, habaib, ormas-ormas, masjid, musola, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, saya yang akan pimpin perangnya. Kami akan datang tanggal 15, akan kami ratakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat yang hadir di sini siap perang LGBT, siap lawan LGBT, siap selamatkan putra-putri bangsa, siap selamatkan pemuda-pemudi Indonesia. Allah. Oke. Serem gak sih ngamuknya? Sudah enggak serem. Menurut saya enggak serem, biasa aja. Wong itu karakter dia.
Mau sedang apapun dia emang seperti itu. Dan itu udah karakter dasarnya seperti itu. Orang yang cenderung kebiasaannya marah-marah, apakah harus ditakuti? Enggak. Kebiasaannya kayak gitu kok, karakternya kayak gitu. Beda kalau orang diem. Hati-hati tuh, kalau marahnya biasanya menyeramkan. Tapi kalau orang yang biasanya setiap hari, setiap detik marah-marah, udah biasa kan? Udah biasa. Dan ya peringatan hanya sekedar peringatan, ancaman ya hanya sekedar ancaman. Ternyata ya berjalan lancar aja, biasa aja. Kita kenal kaidah yang mengatakan ungdur makila wala tangdur man kola. Jangan sampai kita melihat orang yang berbicara, tetapi lihatlah pembicaraannya. Mungkin vokalis Coldplay itu LGBT lah, katakan merestui, membolehkan dan segala macam. Tapi kan hasil karya-karyanya bisa dinikmati. Bahkan kalau kita cek lagu-lagunya, banyak loh lagu-lagu tentang kemanusiaan. Itu karyanya. Artinya, fan undur makila wala tangdur mangkola. Lihatlah ucapannya, lihatlah karya-karyanya. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Begitu. Dan lagian menurut saya, masyarakat yang kemudian nonton konser itu bukan juga mau LGBT, bukan. Menikmati musik, hanya sekedar menikmati musik. Bukan lalu kemudian mengikuti apa yang vokalisnya lakukan, bukan. Bukan. Hanya sekedar menikmati musik, hiburan. Menurut saya wajar, biarkan. Yang penting jangan sampai ada praktek LGBT dipertontonkan oleh si vokalisnya itu. Kalau ada praktek LGBT di sana, baru tuh geruduk kecam habis-habisan. Ini kan dia punya karya. Lagu-lagu tentang kemanusiaannya juga banyak, bagus-bagus tuh. Nah kebetulan aja dia merestui LGBT, ya udah dianya aja, tapi karyanya nggak boleh disalahkan menurut saya. Karya-karya yang bagusnya juga perlu diapresiasi. Lagu-lagu tentang kemanusiaannya juga keren-keren. Begitu loh maksudnya. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Begitu ya. Mau bakar tuh Novel Bangmumin sampai ngancem-ngancem mau bakar, kepung. Cari hotelnya di mana, kepung. Enggak kan? Enggak terjadi kan? Mereka kan ya kayak gitu. Entah tujuannya apa, cara sensasi atau memang hati nurani, kita nggak tahu. Tapi yang jelas menurut saya jangan dulu menuduh juga masyarakat yang datang ke sana. Caimin ada di sana tuh, Caimin ada di sana. Apakah dia juga ikut merestui LGBT? Enggak dong. Apakah dia juga LGBT? Enggak dong. Calon wakil presiden, bos. Masa merestui LGBT? Masa ikut-ikutan LGBT? Kan enggak. Dia menikmati karya-karyanya. Coba lihat tuh di Twitternya. Review Caimin. Dia nggak ngerti tapi menikmati. Beda ya kelas dunia. Itu Caimin tuh. Arti menikmati. Hanya sekedar menikmati karyanya. Bukan ingin mengikuti perilaku vokalisnya. Bukan. Itu jangan beku pikiran kita. Harus terbuka. Begitu ya. Merusak moral. Kalau ada praktek LGBT baru, bukan hanya Kang Bahar, kita pun akan datang ke sana untuk membubarkan praktek LGBT. Tapi kalau hanya kemudian menampilkan karyanya yang dinikmati oleh banyak orang, karya, bos.
Mahal orang punya karya tuh. Begitu ya. Buka pikiran kita biar tidak beku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.